Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Berkat Tuhan boleh mengalir atas setiap kita sore hari ini. Dan biarlah ketika kita datang dengan hati yang benar, maka kuasa Tuhan dan urapan Tuhan yang baru boleh Tuhan nyatakan atas setiap kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengangkat tinggi pujian dan doa kita hanya untuk Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat segala anugerah dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Sore hari ini sebelum kami datang Tuhan, kami bawa setiap doa kami Tuhan kepadamu. Kami bawa hati kami, hidup kami Tuhan, jiwa kami supaya boleh kami datang menghampiri tahta-Mu, tahta kemuliaan-Mu yang kudus. Biar setiap kami Tuhan, berkat-Mu terus mengalir Tuhan, mengalir dan terus mengalir memulihkan setiap hidup kami. Dan sore hari ini kami siap membawa setiap pujian kami. Tuhan, Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap beribadah sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita bersama katakan amin, haleluya. Kita mau puji, kita mau muliakan namanya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama kita katakan pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Dengan sukacita bersama kita katakan pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu, haleluya. Bersama katakan kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekerajaanmu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Haleluya. Yes. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Lebih lagi bersukacita. Yes. Terima kasih Tuhan. Katakan pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu
kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, kita punya Allah yang kekal. Biar kerajaannya berkuasa di bumi. Sambut Dia, pujilah Dia, naikkan pujianmu kepada Dia. Maka kuasa yang mengalir atas setiap kita dinyatakan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah, kerajaanmu. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji sekali lagi, kerajaanmu. Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang baik Kau nyatakan atas hidup kami. Dan kami mau datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saat ku hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama-Mu. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Kami datang Tuhan. Saat ku hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud berteluh, menyerukan nama-Mu. Kudus, 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 Tuhan
dunia sujud menyembah, sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Lebih lagi angkat tanganmu dan katakan, Kudus, 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 oh, Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau Tuhan, menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia, memerintah selamanya, memerintah selamanya, oh, atas manusia. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Oh, kudus, kuduslah namamu, kudus, kuduslah namamu Yesus, haleluya. Terima kasih, sebab kasih-Mu yang selalu menguatkan kami. Angkat suara kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Lebih sungguh lagi katakan, Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud, sujud menyembah, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Berotoritaslah atas kami. Kami mau memberikan diri kami. Kami mau tundukkan jiwa kami. Supaya kami mengalami hadirat-Mu. Lebih lagi, damai sejahtera-Mu biar memerintah atas kami. Tuhan, kuduskan diri kami semua. Para pendengar firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang mampu mengubahkan kami, menaklukkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu yang kudus, kami mau menerima firman-Mu. Setiap kita yang percaya dan siap menerima firman-Nya berkata, amin. Selamat berjumpa kembali, saudaraku, dalam PA tentang Sion. Ya, saya ulangi, kata Sion ditulis dalam Alkitab lebih dari 150 kali. Begitu banyak dan mempunyai arti yang bermacam-macam. Baik arti secara fisik maupun spiritual. Ya, kita sudah menerangkan salah satu arti adalah kubu pertahanan. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin mempunyai kubu pertahanan dan itu tidak jauh ya secara rohani, itu adalah pikiran kita yang harus kita tundukkan kepada Kristus. Dan ini yang biasanya paling sukar. Karena jiwa kita ini mempunyai kepentingan sendiri. Ya, tapi kalau kita ingin supaya rohani kita kuat, mampu bertahan menghadapi serangan iblis yang akan menyerang baik secara fisik maupun juga secara spirit, supaya secara roh dia akan mengganggu jiwa kita. Nah, bagaimana supaya jiwa kita kuat? Ya, kita sudah memberikan PA ini 2 kali, ya, yang saya pentingkan dengan tema atau subtema itulah kubu pertahanan. Ya, dan ini yang ketiga kalinya, bagaimana kita bisa mempunyai kubu pertahanan kuat kalau perjalanan iman kita itu menuju potensi tinggi. Ya, jadi sudah lihat gambar ini, orang ini nanti harus belok, ya, belok untuk melihat salib. Nah, itulah tujuan, ya, beroleh kubu pertahanan yang terkuat hanya bisa kalau melalui Yesus yang tersalib. Puji nama Tuhan, saudaraku. Dan jalan itu adalah jalan via, yaitu via jalan tinggi. Tinggi, ya, bukan hanya via dolorosa, tapi via jalan tinggi. Jalan tinggi bukan jalan tol. Sebab jalan tol itu jalan bebas hambatan. Kita suka masuk jalan tol untuk apa? Untuk bebas hambatan. Tapi jalan salib bukan jalan bebas hambatan. Jalan salib itu jalan yang penuh serangan, ya, dari hal ketidakbenaran. Tapi kita harus lewat terus karena kita ingin mencapai potensi yang tinggi. Sesuatu benda kalau diangkat naik, dia itu lalu mempunyai potensi. Tergantung bobotnya dan tingginya. Ya, kalau ini kira-kira ya berapa gram, hanya berapa gram, 50 gram kira-kira. Ya, jadi kalau ditaruh di atas kepala saya 5 cm, lalu saya lepas, tidak masalah. Tapi 50 gram kalau dinaikkan
tinggi 2 kilometer lalu dilepas, maka kepala saya pasti bocor. Ya, pasti pecah. Suku kenapa? Karena punya potensi yang tinggi. Karena sudah diangkat tinggi. Karena itu kita mesti lewat jalan salib. Ya, dan jalan salib sudah tahu, Golgota itu tempat yang memang menanjak, naik. Ya, dan kita harus lewat jalan itu. Ya, karena itu jalan Tuhan seringkali mendaki. Karena itu Tuhan kalau ngajak doa, biasanya ke bukit. Yang ke bukit itu selalu mendaki. Jikalau Tuhan ajak mereka ke gunung, biasanya untuk berdoa. Dan doa itu salah satu jalan yang seringkali tidak disenangi oleh manusia duniawi. Sembayang, apalagi kalau diajak berjam-jam, apalagi dengan puasa, seringkali kita itu tidak senang. Ya. Kita melihat Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berbunyi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, jelas Tuhan memberitahu jalanmu bukanlah jalanku. Jadi jelas kalau kita mau mengikuti jalannya Tuhan, kita ini jangan maunya sendiri. Dan maunya sendiri itu biasanya ditentukan oleh pikiran dan perasaan kita dan kemauan kita. Ya, sehingga kita ngikuti. Kalau kita ngikuti begitu, kita tidak berjalan pada jalannya Tuhan. Ya. Kenapa? Karena jalannya Tuhan itu tinggi. Nah, kalau tinggi itu naik. Seperti gambar ini, naik trap terus, ya, wow, sangat lelah tentunya, ya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Memang itulah jalannya Tuhan itu tinggi sekali. Nah, bagaimana kalau kita bisa mencapai potensi yang tinggi? Ya, sudah lihat gambar ini, kalau ada air terjun, dan air terjun ini kira-kira mungkin kalau kita lihat ini mungkin 10 meter, ya. Jadi, atau kalau kita lihat ada air terjun yang lebih tinggi, 100 meter, wow. Itu di bawah itu potensinya bukan main. Karena itu biasanya air terjun itu dipakai pada zaman PLTA, ya, perusahaan listrik tenaga air, biasanya itu pakai turbin. Nah, di situ lalu digerakkan turbin itu oleh ya air terjun yang menghantam sirip-sirip turbin untuk memutar generator. Itu yang dibuat waduk khusus di Jawa Barat, ya, saudaraku. Lalu dibuat yaitu tenaga air, listrik dari tenaga air. Jatiluhur, kalau sudah pernah pergi ke Jatiluhur, di situ kelihatan perusahaan listrik negara yang memakai tenaga air yang besar sekali. Dan itu biayanya tinggi juga, ya, karena harus membuat waduk, lalu airnya memang sengaja diterjunkan supaya menggerakkan generator. Jadi potensi tertinggi itu terletak
Di mana? Di tempat yang terendah. Ya, kalau itu dari atas, airnya saya tuliskan di bawah air terjun itu, potensi tertinggi terletak di dasar. Jadi kalau saudara ingin mempunyai kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, maka Tuhan mengajak kita belajar dari Dia, dari Yesus. Injil Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikullah kuk yang kupasang." Kenapa dikatakan pikullah kuk yang kupasang? Biasanya kuk itu ada tongkat untuk menggandeng, tapi juga ada ikatan. Bukan hanya tongkat, tapi ada ikatannya mengikat ya sapi itu. Nah, kita disuruh oleh Tuhan untuk bersama dengan Tuhan. Biasanya kita senang memakai ayat-ayat Immanuel, Immanuel, ya. Tuhan beserta kita, jangan takut. Tapi kalau kita mau Immanuel dengan Tuhan, ya kita sering mengutip itu. Kalau ada masalah, ya jangan takut, Tuhan beserta kita. Nah, kapan Tuhan beserta kita? Kalau kita menyediakan diri kita untuk digandeng dengan kuk. Nah, ini yang seringkali kita nggak mau taruh kuk di bahu kita untuk ngikuti derapnya Tuhan. Artinya kita tidak mau taat. Kita ingin melepas. Aduh, berat. Ngikut Tuhan itu berat. Memang. Karena itu kata Tuhan, orang yang menabur dengan air mata. Jadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh seringkali bercucuran air mata. Kalau saya membaca Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 20, dia berkata, bahwa aku acap kali ya mencucurkan air mata. Dan memang sampai sekarang saya pun mengalami itu. Kalau ada terpaan hidup, saya cuma lari di bawah kaki Tuhan. Dan saya bisa serahkan hidup ini kepada Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan. Nah, bagaimana kita mau dipasang kuk bersama dengan Tuhan? Mari kita ngikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan tentang Yesus dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya, kalau kita mendengar ini, kalau gitu apakah orang Kristen ini harus disalib? Ya. Banyak kadang-kadang ada olokan dari orang-orang yang mengolok Kristen. Kamu mau jadi Kristen, nanti matinya disalib, kamu dipatek. Ya. Itu waktu kecil seringkali saya dikata-katakan begitu. Jadi orang Kristen matinya nanti disalib. Ya, memang ada yang begitu. Tetapi salib bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Dan seringkali itu harus kita tanggung. Ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kita tunduk kepada bos. Ya, saudaraku, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, mati apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Matikan
seringkali yang paling mengganggu itu perasaan kita. Emosional. Ya, emosi. Dan ini peperangan yang terus-menerus saya rasakan dalam hidup ini, betapa pentingnya kita anak-anak Tuhan itu dapat mengontrol emosi. Karena ini yang menjadi pemicu dari pikiran. Biasanya pikiran kita itu dipicu oleh emosi kita. Dan kalau kita sudah kena picu emosi, maka pikiran kita itu lalu bisa salah. Kita memakai jalan sendiri. Nah, kalau kita bisa mematikan. Jadi waktu emosi, memang manusia selama hidup tetap ada emosi. Bagaimana bisa hidup kalau nggak ada emosi? Ya, jadi orang hidup pasti ada emosi. Tapi emosi ini kadang-kadang mesti kita tangkis melalui pikiran kita yang sehat. Sekali lagi, emosi kita matikan waktu tiba di pikiran kita yang mau dibombardir oleh emosi kita. Nah, kadang-kadang kan orang bisa terpicu ya dengan emosi, lalu pikirannya lalu nekat, pendek, kadang-kadang bunuh diri, kadang-kadang anak-anaknya sendiri dibunuh semua. Kenapa? Karena emosi yang mengontrol pikiran. Karena itu pikiran kita ini mesti kuat. Supaya jangan sampai emosi kita mengontrol pikiran kita. Sekali lagi, ini penting sekali untuk kita hidup pada akhir zaman, di mana semua serba susah, makin lama makin susah. Ya, sebab itu caranya bagaimana supaya kita ini bisa mengontrol emosi kita, tidak sampai mempengaruhi pikiran kita. Saya tuliskan di sini ya, untuk itu kita mesti tinggal dalam Kristus. Kita lihat gambar ini, bagaimana kita bisa tinggal dalam Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu dalam 1 Korintus 12 memasukkan kita, membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Jadi Roh Kudus itu punya peran, salah satunya membaptis. Ini bukan dibaptis dalam Roh Kudus, tapi dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi lebih dulu pekerjaan Tuhan itu kita percaya Yesus, maka Yesus mulai memberikan kita roh untuk memimpin. Dan roh ini memimpin kita ke dalam tubuh Kristus. Karena itu saya tuliskan di sini, tinggallah di dalam Kristus. Kapan kita bisa tinggal dalam Kristus? Kalau Kristus jadi kepala. Seperti gambar ini. Ini namanya gereja. Gereja itu disebut tubuh Kristus. Ya, jadi kalau gereja yang benar itu tunduk kepada firman yang disebabkan oleh karena pimpinan Roh Kudus lebih dulu memasukkan kita ke dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Karena itu kalau sudah bergereja, carilah gereja di mana Roh Tuhan bekerja dan firman Tuhan, firman yang murni. Ya.
Yohanes 16 ayat 13 mengatakan Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Seluruh, bukan sebagian. Dan untuk maksud ini, maka kita anggota tubuh Kristus, kita ini sebagai anggotanya, kadang-kadang sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai perut, ya sebagai kulit, ya. Jadi kita masing-masing punya fungsi yang berbeda. Tapi harus dikontrol. Oleh apa? Oleh pikiran. Tanganmu, kakimu, semua dikontrol oleh pikiran. Dan kalau sudah lihat gambar ini, pikiran itu adalah pikirannya Kristus. Pikiran Yesus. Dan inilah kubu pertahanan terkuat menghadapi semua serangan iblis. Ya, seperti Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11, waktu iblis menggoda Yesus, maka Yesus selalu berkata, telah tersurat. Telah tersurat. 3 kali dia digoda, jawabannya sama, telah tersurat. Jadi kita mesti apa? Kembali kepada Alkitab. Apa kata Tuhan? Halo. Jangan apa perasaanku, apa pikiranku, apa kehendak teman-temanku. Tapi kita mau kembali. Aku kembali kepada kehendak Tuhan. Wow. Ini yang harus kita lakukan dan ini yang disebut salib. Inilah yang kadang-kadang membuat kita menjalaninya dengan tangisan. Karena itu jangan sudah pikir kalau orang menangis itu orang yang gagal. Tidak semua orang gagal. Paulus sendiri berkata, aku banyak kali mencucurkan air mata. Kenapa? Ya karena lewat jalan yang memang bertentangan dengan perasaan. Karena itu kalau kita sudah tidak memakai perasaannya Yesus, kita itu salah besar. Marilah kita kembali kepada kasih yang mula-mula, di mana Yesus memberikan spirit lemah lembut dan rendah hati. Nah, karena itu kita akan melihat sekarang, bagaimana caranya, ya, kubu Yebus itu direbut. Saya kasih gambar insight dengan peristiwa Yonatan dengan pembawa senjatanya. Bagaimana dia bisa berdua saja bisa merebut kubunya orang Filistin yang berkisar waktu itu dijaga 20-an orang. Padahal dia dari bawah ya merangkak naik ke atas. Kenapa? Karena ada satu keyakinan, kepercayaan bahwa apa yang dilakukan itu bukan semata-mata mereka, tapi bersama dengan Tuhan. Ya, jadi pikiran bersama dengan Tuhan ini bukan hanya memakai ayat Immanuel, jangan takut, Immanuel. Gampang ngomongnya, tapi mempraktekkan itu tidak mudah. Ya, jadi waktu Yonatan mempraktekkan ini, caranya bagaimana? Padahal dia di bawah. Orang Filistin di atas. Kalau orang Filistin ambil batu dilemparkan, dihujam dengan batu, 20-an orang bawa batu. Wah. Tapi Yonatan mempunyai firman. Dia merangkak ke atas. Tidak mudah. Ya, luar biasa. Mari kita akan membaca
ayat-ayat ini. 2 Samuel 5 ayat 7 sampai 10. 2 minggu lalu saya sudah katakan bahwa melalui pengurapan ketiga kalinya, maka Daud merebut kota Sion ini, yaitu yang menjadi kota Yerusalem. Ya, mari dibacakan 2 Samuel 5 ayat 7 sampai 10. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Ya, saya berikan warna merah 2. Warna merah yang pertama haruslah. Warna merah kedua sebab. Ya, haruslah itu berarti caranya mengalahkan. Ya, tapi sebab itu menunjukkan dasarnya untuk mengalahkan. Ya, sekali lagi kata haruslah berarti itu jalurnya harus lewat ini, harus, ya, dan harus apa, masuk melalui saluran air, ya, untuk merebut kubu orang Yebus. Nah, siapakah orang Yebus ini? Dalam ayat ini jelas kalau kita baca, ini dikatakan oleh Daud orang timpang, orang buta, ya. Karena itu dia benci kepada orang timpang dan buta, sehingga tidak boleh masuk bait Allah. Tentu kalau kita sekarang di gereja ada orang timpang, orang buta, bukan berarti tidak boleh masuk gereja. Lebih tepat kalau ini kita mempunyai arti rohani, ya. Jadi melalui saluran air, dan hati Daud ini membenci orang timpang, orang buta. Apa artinya? Nah, ini saya suka dengan menggali arti dari firman Tuhan. Ini namanya eksposisi. Karena itu kalau sudah mendengarkan khotbah-khotbah di gereja kita, ini umumnya eksposisi. Ya, bukan satu ayat kalau kita kembangkan, ya itu paling mudah, tapi untuk menggali ini, wow, kita butuh diam, kita butuh namanya pencerahan, iluminasi, apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan diterapkan dalam hidup kita, ya. Jadi caranya harus masuk melalui saluran air, ya. Dasarnya karena bersama Tuhan semesta alam. Karena dia ya kan semesta alam ini akan menyertai. Nah, kenapa Daud bisa mengatakan ucapan ini kepada pengikutnya? Ini satu pertanyaan. Kenapa ya Daud ini kok bisa memberikan instruksi, ya, dan ini seharusnya juga kami pendeta-pendeta, kami kan tiap kali memberikan instruksi kepada jemaat. Nah, instruksi ini dari mana? Dari pengelolaan pikiran sendiri atau dari Tuhan yang adalah Allah Roh? Nah, mari kita kembali kepada ya awal daripada Daud diurapi. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13 berkata,
Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, ini kunci. Kunci kemenangan kita sudah terangkan. Ada pengurapan pertama, ini pengurapan pertama. Sejak hari itu dan seterusnya. Perhatikan kata seterusnya. Berarti roh Tuhan ini masih terus menguasai Daud. Apakah betul waktu dia jatuh dalam dosa masih ada Roh Kudus? Yes, masih. Cuma Roh Kudus berduka. Oleh karena itu dia bertobat, dia minta, Tuhan jangan tarik rohmu daripadaku. Jangan. Aku mau tetap ada roh Tuhan. Karena roh Tuhan ini yang akan memimpin dalam kebenaran. Termasuk memimpin perkataan-perkataan kita. Sekali lagi, betapa pentingnya Roh Kudus menguasai kita. Supaya ucapan kita ini betul-betul ucapan yang dipimpin. Nah, saya tuliskan, oleh roh Tuhan, Daud diberi perkataan iman saat dia berpikir, bagaimana ya mengalahkan ini kubu Yebus yang kuat, yang bukan main, ya temboknya tebal, tinggi lagi. Bagaimana? Yuk kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Petrus waktu dia berpikir, waktu dia didatangi oleh orang-orang dari kelompok suruhan Cornelius yang orang kafir. Ya, saat itu oleh karena Cornelius melihat penglihatan, lalu disuruhlah 3 orang pergi menemui Petrus dan ketemu dengan Petrus. Nah, inilah firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 10 ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Ya, ketika Petrus sedang berpikir. Nah, aneh ya. Karena itu saya harap begini. Kalau pikiran kita betul-betul mau dipimpin Tuhan, kita mesti hidup dalam roh. Karena roh ini lalu bisa, waktu pikiran kita salah, dia akan menegur kita. Dan waktu kita berpikir, bagaimana ya caranya? Maka Roh Kudus ini akan memberitahu. Jelas ini, coba perhatikan. Berkatalah roh. Siapa yang berkata? Enggak ada orang yang mengatakan pada Petrus, tapi Roh Kudus. Kapan? Sedang Petrus berpikir. Loh, kapan bisa begitu? Saat itu Petrus sedang berdoa. Nah, jadi saudara yang mau supaya dipimpin Roh Kudus, jangan lupa hubungan doamu dengan Tuhan. Ini kunci. Jadi waktu itu Petrus sedang dipanggil nunggu makan. Perutnya lapar. Dia sedang berdoa. Ya, lalu dia mendapat penglihatan. Nah, waktu dia berpikir apa artinya penglihatan itu, maka berkatalah roh. Ada 3 orang mencari engkau. Oh, ini kalau gitu dari Tuhan. Nah, dengan cara yang sama, saudara mau berkemenangan dalam hidupmu di dunia? Kita menghadapi orang-orang semacam orang Yebus, orang buta. Apa itu? Buta itu tidak melihat. Apa itu iman? Iman, kalau saya katakan, melihat yang tidak kelihatan. Itu definisi iman. See the unseen.
What is faith? Faith see the unseen. Ya, ayatnya mana? Ibrani 11. Di situ Musa melihat yang tidak kelihatan. Nah, kita melihat di mana? Ya di Alkitab. Oh, Tuhan katakan begitu. Sorga ada, neraka ada. Apakah kita pernah lihat sorga? Enggak. Neraka? Enggak juga. Ada orang melihat, tapi penglihatan bukan yang real. Nah di dunia ini banyak orang buta. Orang yang tanpa iman, tidak kenal kebenaran itu tanpa iman. Dan orang timpang. Timpang itu kakinya nggak bisa berdiri tegak. Bagus. Jadi banyak orang di dunia ini tanpa pendirian yang benar. Ya karena itu sudah lihat ya merampok. Lalu gimana? Dagang gelap. Kenapa? Ya pokoknya cuan. Ini pendirian yang nggak benar. Pokoknya untung. Ngapusin. Bohong. Ya. Jadi tidak berprinsip kebenaran. Nah kita sedang hidup di tengah orang-orang yang begitu. Nah oleh karena itu bagaimana kita bisa menang? 2 Korintus 2 ayat 14 memberi jawaban. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Ya itu tadi gambar sebelumnya. Kita harus memakai pikiran Kristus. Dengan hidup dalam Kristus. Paulus berkata, syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Selalu, saya garis bawahi, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi kalau ada orang yang sampai kalah dalam peperangan rohani, kalah dengan emosi, kalah dengan masalah, itu karena mereka pakai pikirannya sendiri. Pakai emosinya sendiri. Tidak mau tunduk. Sehingga nyesel, kalah. Kenapa? Karena tidak kenal. Tuhan itu memang baik. Tuhan itu memang harus kita beri otoritas penuh. Kalau sudah kenal Yesus, baik, engkau berkata, oke. Ya. Jadi ini semua ujung-ujungnya itu tergantung pikiran kita. Mau enggak gitu loh. Jalan hidup kita ini memang ditentukan oleh apa? Oleh pikiran. Ya, Amsal 23 ayat 7a berkata, seperti seseorang memikirkan, begitulah dia. As he think in himself, so is he. Seperti apa yang dia pikirkan, itulah orangnya. Nah, pikiranmu gimana? Apakah pikiran kita dikelilingi oleh orang-orang tanpa iman? Yaitu buta, orang timpang, tidak punya prinsip yang benar. Kalau kita terus ikuti kelompok ini, kumpul, kita ikut arus. Ya, ada wanita-wanita yang dengarkan temannya, oh memang laki-laki itu gitulah, tinggal aja dah, minta cerai. Nah, akhirnya ikut cerai. Ini fakta. Ya, kenapa? Karena ikut arus. Kenapa? Ya kumpulnya sama orang buta, orang timpang.
Masalah utama tidak berada di dalam Kristus. Tidak berada dalam kubu pertahanan yang kuat. Padahal jalan kemenangan jadikan Yesus, Sang Firman, itu kepala gereja. Dengan taat kepada segala perintahnya. Segala, saya ulangi lagi, segala, jangan sebagian. Itu pasti berkemenangan. Kata Paulus, pasti menang. Jadi kalau gitu, ada dua hal yang paling penting diperhatikan. Ya, dua hal utama. Kubu Yebus itu pikiran yang menghancurkan, karena kata Yebus, arti kata Yebus itu menginjak-injak, trodden, ya, tempat penumbukan, kita ditumbuk. Nah, ini gambaran dari roh destroyer. Ya, ini saya sudah terangkan dalam PA yang lalu. Roh pembinasa. Jadi, pikiran itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Ya, dan pikiran yang menghancurkan ini harus diubah menjadi kubu Sion. Kubu yang kokoh, pikiran yang kokoh. Nanti Sion ini menjadi tempat kediaman Allah. Ya, karena itu kota Allah itu Sion. Aneh, Sion ini mempunyai arti yang unik sekali. Jadi kalau kita menempatkan Yesus, pikiran Kristus dalam pikiran kita, maka itu menjadi kubu yang kuat. Dan itu tempat kediaman Allah. Caranya harus melalui saluran air. Lalu hal kedua yang perlu dipenuhi, penyertaan Tuhan semesta alam. Dua hal tadi yang saya katakan. Mari kita mau telaah. Apa artinya masuk melalui saluran air. Sudah lihat gambar ini. Jadi orang-orang dari Daud masuk melalui jalur air. Jalur air ini bukan pipa kecil. Zaman dulu itu untuk kota, yaitu ya dari tebing-tebing itu digali. Nah, memang kanan kiri ini ada terowongan gitu ya. Terowongannya besar dari batu ya, itu perlu ditata ya. Jadi lewat di situ, lalu airnya mengalir. Ya, jadi masuk melalui saluran air. Ya, jadi kotanya di atas, airnya tentu dari bawah. Dan itu perlu nanti ditimba ya, seperti kolam Siloam dan sebagainya. Ya, jadi mesti diangkut naik ke atas untuk hidup. Ya, jadi masuknya melalui saluran air. Jelas ini, melalui saluran air, jelas air itu kalau mengalir kemana? Nggak ada sanyo, ya, nggak ada mesin untuk nyedot ke atas, nggak ada. Zaman dulu tentu air itu selalu turun ke bawah, dan Tuhan minta kita kalau mau menjadi anak Tuhan yang mau kuat, pertama kerendahan hati. Karena Tuhan minta ini. Ya, berbahagialah. Kata-kata Tuhan pertama kali apa? Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Betul enggak? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kalau sudah mau jadi besar, ya mesti jalurnya ini. Karena itu bagaimana leadership yang kuat, ya pimpinan yang kuat,
leadership yang kuat itu servanthood leadership. Kerendahan hati. Ya, seperti Yesus. Kata Tuhan dalam Markus 10 kepada muridnya, kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jadi pelayan. Karena itu saya harap jemaat Tuhan yang ikuti PA ini, yuk kita mau melayani. Jangan menjadi bos. Kalau kita mau besar di sorga, kita mau jadi seperti anak lebih dulu. Ya, Matius 23 ayat 12 mengatakan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Yang merendahkan diri, hamba akan ditinggikan. Ya. Nah, sangat menarik kata saluran air. Dalam bahasa aslinya sinur itu hanya sekali saja diucapkan dalam Mazmur 42 ayat 8. Ini saya ambil dari edisi baru ya. Kalau edisi lama, kalau sudah klik gitu di handphone, tentu berbeda. Karena itu edisi lama. Tapi kalau edisi baru, yuk dibacakan Mazmur 42 ayat 8. Samudra dalam memanggil dalam deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melanda aku. Ya, ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Deep calls to deep. Nah, kalau deep call to deep, artinya yang dalam itu memanggil dalam. Ya, dalam kedalaman gitu. Ya, at the noise of your waterfalls, air terjun atau water spouts, semprotan air. Jadi orang yang mau mengalami kerendahan hati itu kadang-kadang sepertinya harus lewat air yang disemprot gitu. Jadi saudara ini ngikuti, waduh. Berat ya, saudaraku. Nah, pernyataan Mazmur 42 ayat 8 ini didahului dari Mazmur 42 ayat 7 yang berkata, Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat Engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Ya, waduh. Waktu saya baca ini, saya rasa sukar ini kata, apa artinya ya melalui saluran air. Aduh, Tuhan itu kalau enggak bergumul doa, saya enggak memperoleh hal-hal semacam ini. Yang saya waktu baca ini, saya sendiri kaget. Oh, maksudnya begitu ya. Kata saluran air itu hanya ditulis sekali saja di Mazmur 42 ayat 8 dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris Mazmur 42 ayat 7. Ya, saudaraku, yang berbunyi jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku mengingat Engkau. Ya. Ini dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris deep calls to deep itu Mazmur Psalm 42 verse 7. Tapi bahasa Inggris itu bahasa Indonesia ayat 8. Tapi sebelumnya bicara tentang keadaan Daud jiwanya tertekan. Gimana mengatasi perasaan tertekan? Apa itu perasaan tertekan? Perasaan direndahkan. Itu seperti air yang disemprotkan. Kita harus ngikuti air. Omongan orang, air itu kan gambaran juga masyarakat banyak. Itu kadang-kadang menekan kita. Apalagi Daud berada jauh dari Yerusalem. Waktu dia nulis ini. Di tanah sungai Yordan.
di pegunungan Hermon, di gunung Misar itu di Lebanon. Jadi posisinya jauh dari Yerusalem. Artinya jauh dari persekutuan. Gak gampang ya. Ini saat-saat di mana kita sendiri, rasanya tertekan jiwa kita. Kita nggak ada yang menghibur dari teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Satu-satunya cara kekuatan untuk bisa kembali itu melalui pikiran. Mengingat Tuhan dengan pikiran. Nah, itulah kekuatan. Ini yang saya lakukan kalau berdoa. Mengingat Tuhan melalui pikiran saya, Tuhan, Engkau baik. Walaupun aku tertekan, tapi aku tahu Engkau tetap Tuhanku. Beri aku kekuatan supaya aku tetap di bawah otoritas. Ini komitmen. Makanya perlu komitmen kita dengan Tuhan. Yang pertama, melalui saluran ini caranya. Sekarang yang kedua, yaitu tadi percaya penyertaan Tuhan semesta alam. Saya berikan gambar ini. Karena kata Tuhan semesta alam. Ya. Kata semesta alam itu artinya Tuhan dari pasukan. Ya, pasukan apa? Pasukan sorga. Jadi Tuhan itu nanti kalau datang juga dengan apa? Pasukan sorga. Tuhan berperang dengan pasukan malaikatnya. Jadi selain kita diberi cara untuk mengalahkan orang Yebus, yaitu dengan kita merendahkan diri, kita juga harus percaya seperti Daud. Daud mempunyai keyakinan, Allahku adalah Tuhan semesta alam. Ini waktu dia mengalahkan Goliat. Coba kita baca apa yang dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Ya, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Jadi percaya Allah dengan pasukan sorga bersama dengan barisan Israel yang kau tantang. Ini pendirian Daud menghadapi Goliat. Bayangin ya, kita kalau seperti Daud mungkin wah kedernya bukan main. Tapi Daud tahu Tuhannya adalah Tuhan semesta alam. Nah, karena itu saya tuliskan kata Tuhan semesta alam adalah Tuhan dari pasukan sorga. Yang menyertai kita dalam peperangan rohani. Jadi bukan hanya Allah, tapi juga pasukan malaikat. Nanti saya baca dalam Ibrani 1 ayat 14. Malaikat itu diberikan pada manusia untuk menjadi penolong. Wahyu 12 mengatakan terjadi peperangan nanti ya. Pada akhir zaman ini iblis akan diturunkan dari sorga. Melalui apa? Malaikat Mikael. Ya. Jadi keberhasilan Daud merebut kubu pertahanan yang kuat. Itu jelas wahyu Allah. Yang berkata kepadanya, kamu harus lewat saluran air. Kamu harus merendahkan diri. Namun juga dia punya kepercayaan pada Tuhan semesta alam. Kembali, resume. 2 hal yang sangat penting dalam hidup kekristenan kita. Supaya mempunyai kekuatan yang dahsyat. Yang pertama,
saudara harus via saluran air. Artinya, hatimu ini perlu diturunkan. Turun. Makin sudah merendahkan diri, saudara itu akan menerima anugerah Tuhan. Ya. Tadi pagi waktu saya berdoa, saya tetap tiap kali mesti kadang-kadang bergumul dengan perasaan saya, dengan pikiran saya tundukkan pada Tuhan. Tuhan ingatkan, ada duri dalam daging Paulus. Begitulah hidup. Walaupun Paulus itu minta Tuhan, lepaskan. Apa Tuhan katakan? Cukup Paulus. Anugerahku cukup bagimu. Nah ini, kalau kita mau merendahkan diri, potensi itu nanti cukup. Anugerah Tuhan itu nanti akan bergerak. Siapa? Tuhan semesta alam bergerak. Luar biasa. Saya pun waktu harus menyampaikan pada saudara, bukan saja saudara yang dikuatkan, saya lebih dulu. Dalam hidup ini tidak mudah ya. Makin pohon itu makin tinggi, angin menerpa makin besar. Ya, makin sudah makin mau diangkat Tuhan, makin datang problem-problem. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya kita berakar terus ke bawah. Walaupun ya pohon itu naik ke atas, tiupan angin keras sekali, akar kita harus terus ke bawah. Kita meraih air anugerah Tuhan yang diturunkan pada tiap orang yang mau merendahkan diri. Karena itu mari kita pun akan menyanyi, Tuhan, aku mau menyeru Engkau dalam kedalaman. Dalam kedalaman aku memanggil Engkau yang dalam itu. Ya, Engkau adalah pribadi yang betul-betul mendalami saya. Ya, mari kita nyanyikan nyanyian lama ini. Deep calls to deep. Jadi kalau saya lihat gambar ini, orang ini berada di kedalaman. Ya, apa yang harus dia lakukan? Berseru. Ya, berseru pada Tuhan. Dan akan menjawab jawaban yang dalam. Yang dalam jangkauan yang dalam. Ya. Deep calls to deep, deep answers deep, deep reaches out to deep, deep touches deep, deep calls to deep. Deep calls to deep. Deep answers deep. Deep reaches out to deep. Deep touches deep. Love calls to love. Love calls to love. Love answers love. Love reaches out to love. Love touches love. Love calls to love. Love calls to love. Love answers love. Love reaches
out to love. Love touches love. Jikalau kita betul-betul mencintai, maka cinta itu akan kita panggil. Dan cinta itu akan menjawab. Dan cinta itu juga akan menjangkau cinta kepada yang lain. Dan cinta itu sangat menyentuh hati kita, hati orang lain. Karena itu mari kita berseru pada Tuhan. Tuhan, dalam kedalaman keadaanku, tekanan hidup yang berat, aku mau berseru padamu. Mari kita mau berdiri. Deep calls to deep. Deep answers deep. Deep reaches out to deep. Deep touches deep. Deep calls to deep. Deep calls to deep. Deep answers deep. Deep reaches out to deep. Deep touches deep. Love calls to love. Love answers love. Love reaches out to love. Love touches love. Saudaraku, jikalau Anda tertekan, mari rendahkan diri kita masing-masing. Justru saat-saat tertekan itu saat yang baik untuk kita berseru pada Tuhan. Doa yang paling baik adalah doa waktu engkau dalam keadaan tertekan, berat. Waktu engkau merasakan tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada harapan. Hanya Tuhan harapan kita. Seperti Daud, waktu dia di tempat yang jauh, dia ingat ada tempat yang dipilih Tuhan. Itulah Yerusalem. Bagaimana dia bisa menjangkau Yerusalem? Dengan pikirannya. Pikirannya yang menjangkau jauh. Dan Anda sekarang juga bisa pikiran engkau arahkan kepada tahtanya Tuhan. Kepada Yesus. Yang pegang otoritas yang tinggi. Mari berseru dari dalam hatimu. Deep calls to deep. Deep calls to deep. Deep answers deep. Deep reaches out to deep. Deep touches deep. Deep calls to deep. Oh, deep calls to deep. Deep answers deep. Deep reaches out to deep. Deep answers deep. Love calls to love. Love calls to love. Love calls love. Love reaches out to love. Love
besar Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu yang penuhkan setiap kami Tuhan. Angkat hati anak-Mu ya Tuhan, dan jiwa mereka bangun kembali. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami puji, kami tinggikan Engkau. Biar curah dari tempat tinggi mengalir. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan. Dan dari kedalaman hati kami, dari kedalaman Tuhan batin kami yang paling dalam, menyerukan nama-Mu. Nama yang memberikan kami kemenangan. Nama yang selalu mengangkat hati kami. Nama yang memberikan hati kami kekuatan ekstra. Sehingga kami mempunyai pikiran yang kuat Tuhan. Bahwa bersama dengan Engkau harus melalui jalan salib. Dan jalan itu bukan jalan yang melelahkan, tapi jalan yang memberikan kemenangan pada akhirnya. Terima kasih. Biar air mata anak-anak-Mu Engkau hapus, Engkau sapukan Tuhan. Ganti dengan sukacita-Mu yang memberikan kami sukacita yang kekal Tuhan. Terima kasih. Terus berbicara sehingga semua anak-anak-Mu jadi kuat oleh karena firman-Mu. Tuhan, berikan terus hati kami yang rendah supaya kami boleh menerima terus iluminasi dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus, kami panjatkan doa kami. Dan sebelum kami berpisah, biar kami menadakan tangan kami. Terimalah berkat sahabat-sahabatku dalam Kristus. Terimalah berkat, sambutlah berkat itu dengan hati yang Kau rendahkan, supaya potensi Allah yang paling tinggi dicurahkan kepadamu. Jadilah kuat, jadilah perkasa, jadilah pemenang. Segala doa kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.